Hai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Herdi Dirahman, guru pengampu mata pelajaran konsentrasi kalian di program studi desain pemodelan dan informasi bangunan kelas 11 SMK Negeri 1 Majalengka. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dicurahkan kebahagiaan, keberlimpahan rezeki dan keberkahan hidup. Amin ya robbal alamin. Oke, pada tayangan video kali ini saya akan menyampaikan dasar-dasar penggunaan ArchiCAD, sebuah perangkat lunak BIM atau Building Information Modeling. Nah, pada tayangan video ini kita akan menyampaikan kompetensi membuat rencana kusen pintu dan jendela. Jadi ini sebuah gambar teknis yang menggambarkan desain, ukuran, bentuk, material serta detail pemasangan kusen yang akan kita gunakan dalam struktur sebuah bangunan. Jadi kusen ini berfungsi sebagai bingkai atau struktur penopang bagi pintu dan jendela. Nah, kita memastikan kestabilannya, kekokohannya, dan estetika bukaan ya pada dinding. Nah, jadi rencana ini kita mencakup informasi penting seperti dimensi kusennya, posisi pemasangannya, tip material, misalkan menggunakan kayu, aluminium atau UPVC ya, serta sambungan kusen di mana ini memberikan fungsi ya secara optimal baik dari segi keamanan, kenyamanan maupun estetika. Oke, baik, kita mulai saja pada proses penggambaran. Yuk. Oke, pada langkah awal kita klik dokumen untuk mengatur layer seperti biasa. Kita nonaktifkan untuk layar pondasi batu kali ya dan slope gitu ya, supaya kita memudahkan dalam memasang rencana kusen pintu dan jendela. Nah, seperti kita lihat style layar pondasi batu kali dan slope sudah kita nonaktifkan dan sudah kita kembali ke ground floor. Yang nampak itu hanyalah garis. Nah, garis dinding. Selanjutnya kita pasang kusen dengan memilih door tool di sini ya. Jadi dengan mengklik door tool dan muncul kotak dialog seperti ini. Kita pilih kusen pintunya dengan pilihan model ya. Oke, ini Hinget Door 27. Nah, kita kebetulan di sini library-nya untuk kusen pintu terbatas ya modelnya. Jadi nanti setelah Pro bisa kita tambahkan untuk modelnya. Jadi nanti library-nya bisa ditambahkan. Nah, untuk sementara kita gunakan yang ada di aplikasi ini ya. Kita door lip-nya, terus kita pilih bentuknya tadi ya beserta handle-nya. Lalu kita pasangkan nih seperti ini di garis dinding. Nah, jadi ada perbedaan di sini antara AutoCAD dan ArchiCAD. Untuk membuat rencana kusen pintu dan jendela di AutoCAD kita mendesain pintu dari awal, tetapi di ArchiCAD kita tinggal menggunakan dari model dan jenis pintu yang akan kita gunakan. Oke, kita pasang kusen pintu dari belakang terlebih dahulu ya, mulainya dari ruang jemuran dan pintu di bagian dapur sini ya. Nah, di bagian dapur kita kasih pintu. Nah, sedikit digeser supaya presisi. Oke. Nah, ini ya pintu bagian ruang jemuran dan pintu bagian dari dapur ke luar. Nah, oke, kita lanjut.
Nah, di sini bentar ada koreksi ya, bagian dinding pada kamar mandi ya, terlalu besar. Nah, desainnya kita trim yang tembok ini, dan ini kita nanti kita buat pintu ya. Kita lihat di view 3 dimensinya, kita cek gitu ya pintu yang tadi. Oke. Nah, ini kelebihan ya untuk tile mozaik blue keramiknya ya. Kita revisi ya di sini ya, kita tarik untuk keramik kamar mandi ya, kita edit ya, kita betul ya. Oke, kita perbaiki ya untuk keramik yang di ruang ruang makan ya, ruang makan, dekat ruang makan ya, ke dapur sini ya. Oke. Nah, kita kasih pintu dari ruang jemuran ke gudang ya. Oke, di zoom untuk mempresisikan atau mengepaskan garis kusen dengan garis dinding. Nah, itu bisa kita lihat pintu ruang jemuran, dari dapur ke ruang jemuran, dari ruang jemuran ke gudang, dan dari gudang ke dari dapur keluar. Nah, ini kita buat pintu ke kamar mandi ya, kita buat pintu ke kamar mandi. Oke, kita pilih ya, untuk lebar pintu ke kamar mandi itu sekitar 70 cm ya. Untuk tingginya tetap kita gunakan 210 cm ya, atau 2,1 meter ya, atau 2,1 meter. Oke, kita lihat 3 dimensinya dengan cara memutar orbit. Oke, kembali lagi ke ground floor. Ini ada sedikit yang harus kita edit, geser, klik. Nah, pas ya. Oke, kita cek lagi, penuh dengan kesabaran dan ketelitian. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ke ruang tamu. Nah, di ruang tamu kita gunakan rectangular atau door opening ya, rectangular door opening kita pasang di sini. Nah, jadi bukaannya ya tidak terlihat ada kusen ya, jadi bukaan dari dinding gitu ya. Oke, kita lihat di visualisasi 3 dimensinya. Nah, ini ya, jadi bisa kita lihat dari dapur, ruang keluarga, dan ke ruang tamu. Jadi ada di situ menggunakan rectangular door opening. Nah, kita pilih lagi untuk pintu ke teras samping kanan ya, kita setting juga sama door liftnya ya, beserta handle pintunya. Nah, kita sekalian di sini ada koreksi ya untuk posisi kusen. Oke, posisi kusen. Nah, kita betulkan di sini ya, ketinggiannya ya, ketinggiannya. Oke, ketinggiannya kita rubah ya, di sini 10 cm, dan kita rubah juga untuk door live-nya sama handle-nya. Nah, oke, kita cek lagi. Nah, jadi tidak transparan ini ya. Oke.
Nah, ini bagian teras samping kanan. Oke, sip. Nah, ini yang saya maksud tadi untuk ketinggiannya ya, preview and positioningnya. Nah, kita naikkan ya. Oke, kita naikkan di sini 10 cm. Nah, itu naik ya. Oke. Sama yang pintu yang ini juga kita rubah 10 cm ya, supaya naik pas elevasi muka lantai plus min 0.00. Oke, kita harus sabar. Nah, ini nih kita edit untuk pintunya supaya tidak terlihat transparan ya. Kita pilih di door liftnya. Nah, kita pilih yang seperti biasa pakai handle. Oke. Nah, jadi begitu ya. Nah, nanti kita akan lanjutkan pada episode berikutnya ya. Jadi untuk interior, terus juga untuk balok ring atau ring balok, dan juga untuk plat ya. Nah, termasuk juga atap ya, terus landscape dan lain macam sebagainya. Jadi kita berurut ya supaya bisa dipahami nantinya. Oke, ini juga kita naikkan 10 cm. Yang kamar mandi juga kita naikkan 10 cm. Iya, betul. Kita putar, barangkali ada yang belum teredit di sini. Oke, semuanya sudah. Ya, kita kembali ke ground floor. Oke. Nah, ini pada bagian kamar mandi yang pertama ini ya, kita buat pintu ya seperti biasa. Untuk ukuran lebar pintunya itu adalah 70 ya, 70 cm dan tingginya 210. Nah, jadi ini akses kamar mandi yang pertama itu dari kamar tidur ya, dari kamar tidur. Terus kita buat lagi Oke, tadi sudah selesai untuk pembuatan pintu kamar mandi kedua ya. Nah, ini aksesnya juga dari kamar mandi yang di depan, dari kamar tidur yang di depan. Oke, kita lanjut untuk pemasangan kusen pintu jendela di bagian ruang tamu. Di sini ya, kita cari referensi di library-nya. Kita gunakan kusen pintu jendelanya. Kita cari senternya, tengah-tengahnya. Oke. Nah, ya. Lukisan daun pintunya mengarah ke dalam. Nah, ini masih transparan ya. Kita coba kita rubah dengan mengatur door light-nya di sini. Jadi kita klik, nah yang style 10, kemudian kita menggunakan handle ya, handle yang kodenya pick 1. Nah, seperti ini ya. Oke,
lanjut untuk elevasinya yang tadi kita naikkan 10 cm biar pas dengan elevasi dari muka lantai. Oke, kita lihat 3 dimensinya, kita putar, barangkali ada yang terlewat untuk mengkoreksinya di sini. Oke, selesai untuk pembuatan pintu atau kusen pintu jendela di bagian ruang tamu, yaitu di zona publik gitu ya. Nah, sekarang untuk kusen jendela di kamar depan. Oke, kita gunakan ini yang 3. Nah, kita lihat 3 ya, 3 lubang. Nah, kita cek 3 lubang ya. Ini berbeda ya, kita edit ya, pakai yang 2 aja. Nah, modelnya biar seragam, jadi tidak boleh berbeda-beda gitu ya, baik ketinggian maupun modelnya gitu ya. Nah, ini kita geser ya ke sudut pertemuan dinding. Nah, oke, sudah. Nah, kita cek di sini dengan mengecek elevasi. Nah, elevasinya masih ketinggiannya berbeda. Nah, kita pakai garis garis bantu di sini ya. Nah, supaya ketinggiannya sama. Oke, kita geser ke bawah biar sama. Nah, ini pakai garis bantu, garis putus-putus ini ya. Kita tarik. Nah, ini garis ini bisa nanti di remove atau dihapus. Oke, kita tarik, klik. Nah, seperti itu. Kalau sudah, kita remove garisnya. Nah, jadi sama ya, seragam. Nanti kita bereskan pada bagian bawahnya ya. Kita topiknya sekarang adalah kusen nih. Kusen kita tinggikan sedikit. Jadi kita setting ukurannya, kita robah jadi 120 aja. Kita ketik 120. Oke, ini agak naik nanti ya, biar tidak terlalu bawah. Nah, kita bantu lagi untuk mengkondisikan ketinggiannya biar sama. Kita drag ke atas, klik. Nah, ini ya. Kita remove lagi garis pandu atau garis acuan. Oke, kita cek di ground floor-nya, barangkali ada yang terlewat di sini ya, penggunaan dari kusen pintu maupun kusen jendela. Nah, siap ya. Ini sepertinya harus diedit lagi nih untuk pintu samping nih, biar ada penerangan ya. Jadi tidak single door atau pintu tunggal. Kita coba seperti yang ada di pintu ruang tamu teras depan gitu ya, yang ada di berhubungan langsung dengan teras depan. Oke, ini bisa diatur ininya, ukurannya. Oke, ini udah kita ganti dan kita zoom barangkali untuk pengecekan dari pengecekan dari presisi dengan kolom ya, untuk mengepaskan. Oke, kita sudah. Nah, ini ya, kita ganti supaya ada pencahayaan alami yang masuk ke ruang keluarga. Nah, tapi kita edit ini supaya tidak transparan bentuk dari pintunya. Nah, kita pakai door lip-nya ya, kita robah di sini.
termasuk handle-nya. Nah, ini ya sudah kita rubah. Oke, sip. Itu untuk editing untuk pemasangan kusen pintu jendela. Nah, seperti itu. Mudah bukan? Iya dong, sangat simple, familiar sekali. Kalau sudah kita bertambah kompetensi, semakin tambah. Jadi kita asik di dalam merancang dan juga penguasaan dari Archicad. Iya. Demikian tayangan video kali ini untuk pemahaman dan penguasaan kompetensi dasar-dasar Archicad dalam kompetensi membuat atau merancang denah rencana kusen pintu dan jendela, gitu ya. Tetap tekun berlatih, selalu semangat, memberikan energi positif dan kebermanfaatan di sekeliling kita setiap harinya. Amin ya robbal alamin. Semoga tayangan video kali ini menjadi inspirasi dan sangat bermanfaat di dalam penguasaan kompetensi. Oke? Selalu meningkatkan kompetensi, merawat kompetensi, dan menjaga kompetensi. Salam dan bahagia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.